Banyak orang yang mencibir, kenapa pilihan lu mesti nari dan lu gak bakalan hidup di bidang seni gitu. Tapi ya alhamdulillah sih selama itu dijalani dengan gigi, kita gak pernah nyakitin hati orang lain gitu. Allah tuh denger kok doa kita gitu. Ya selama kita gak bikin orang sakit hati ya nggak masalah. Itu sih prinsip gue itu, jangan, yang penting kita jangan ngusik orang gitu. Tapi kalau orang ngusik gue usik lagi. Akhirnya usik-usikan ya. Usik-usikan enggak sih, canda. Lebih memaknai bahwa Allah tuh maha keren, Allah tuh sayang banget sama setiap umatnya. Betul, jadi nggak usah takut, nggak usah insecure. Dan gue merasa di perjalanan hidup gue gitu, gue dulu sempet loh di quarter life crisis gue karena banyak orang yang sering nyalahin gue dengan pilihan hidup gue sebagai seorang penari. Itu masalah gue gitu ya. 2016 gue memutuskan berhijab. Nah itu berat. Nah itu berat ya. Sedangkan gue masih nari. Itu omongan orang yang luar biasa kayak apaan tahu gitu kan. Di situ gue ngerasa apa ya, gue serba salah. Gue nari, gue masih pengen. Gue pakai hijab, gue juga pengen bener gitu kan. Tapi orang tuh yang kayaknya lebih tahu banyak daripada hidup gue, stres wah gitu. Terus kayaknya gue dosa banget, anjir, gue dosa banget, gue najis banget, gue haram banget. Gue pernah ngerasa kayak gitu. Pernah ngomong sama diri lu sendiri gitu, Kak? Iya, karena tekanan dari banyak orang. OMC, obrolan MC, ruang MC mencurahkan isi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, hari ini wah, udah kelihatan di kameranya, lucu banget. Ya teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Resu Barko. Tentunya konten ini selalu menghadirkan cerita-cerita yang inspirasi dan juga menghibur pastinya. Nah, di konten ini teman-teman lagi nonton OMC, obrolan MC. Obrolan MC. Bintang tamu narasumber hari ini yang ngobrol-ngobrol bareng gue ini istimewa banget. Kita langsung sambut aja ini. Please welcome Kak Hani Amalia. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi ya? Tapi gimana kabarnya? Baik hati? Hati alhamdulillah baik, semuanya baik. Luar biasa rasa syukur aku tuh saat corona ini benar-benar deh. Aku tuh ngerasa Allah itu banyak mengingatkan aku ketika corona ini. Jadi kabarku aku tuh punya penyakit asma bawaan ya. Jadi ketika corona ada tuh di Indonesia, lu sempet panik gitu Kak? Panik gila lah. Secara gue udah emang punya asma dan corona itu nyerangnya pernapasan kan. Ya. Nah di situ gue bener-bener ya Allah, gimana nih kalau misalnya ada virus corona, kayak gue duluan ya. Sampai lu mikir kayak gini ya? Iya kayak gitu. Cuman seperjalanannya ini ya walaupun memang pernah rada suspek karena ada beberapa orang terdekat yang sempat kena, cuma berkali-kali tes, alhamdulillah Allah masih ngelindungin aku gitu. Di situ aku ngerasa ya Allah tuh baik banget gitu. Yuk kita ulik kisah perjuangan Kak Hani tentang karirnya di dunia MC. Aduh. Nah, kalau gua lihat di feed Instagram lo nih Kak, lu kan banyak banget, kalau gua kepoin tuh feed kayak nari, terus sempat gua lihat lu pernah keluar negeri karena prestasi itu. Apakah gimana sih gitu ceritanya dari penari akhirnya jadi MC, atau MC dulu atau penari dulu nih? Jadi awalnya memang basic pendidikan saya itu pendidikan seni tari di UNJ. Nah, jadi kalau misalnya memang nari sih memang udah profesi di awal ya. Itu penari, pengajar tari sih, karena kan SPD ya gelarnya. Pengajar tari dan memang aktif juga mengajar tari di beberapa tempat dan di beberapa sekolah sempet. Sampai akhirnya di tahun 2010 itu ikutan seleksi di Dinas Pariwisata dan juga Kementerian Pariwisata. Dari situ terpilihlah untuk menjadi tim untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke beberapa negara. Wow, keren. Terus. Jadi memang awalnya apa ya, orang tuh masih banyak yang underestimate sama pekerjaan penari. Penari tuh dianggapnya apa sih, lu bakalan jadi apa? Ketika gua masuk jurusan seni tari pun, jangankan orang, bokap gue pun gitu ngomong kayak gini. Gue inget banget bokap gue ya.
Aduh. nggak mau jadi rongge ngapain sekolah? Ngapain sekolah? Udah lihat tutorial aja di video apa gitu-gitu ya. Iya, karena saat itu pertimbangan gue kenapa masuk seni, memang dari kecil tuh suka seni. Suka seni ya. Jadi dari pertama kali seni yang gue pelajarin itu sebenarnya bukan nari tapi nyanyi dulu. Terus gue harus tes lu nyanyi kan. Nyanyi dulu, terus pas kelas 2 SD, sampai kelas 6 SD tuh sering ikut lomba Kawi Sunda. Jadi Kawi Sunda. nah, awalnya tuh belajar nyanyi dulu. Pupuhin nanti ya, gitu ya. pupuhan lah ya, ikut lomba sana sini. Waktu kecil sampai usia remaja sebelum nikah, gue tuh emang ini banget sih Kak. Penggila kompetisi. Semua kompetisi kayak Lu ikutin gitu. Jangan-jangan kalau misalnya Indosiar ada kompetisi nari seni lu pasti ikut ya. Iya pasti gue. Pokoknya banyak kompetisi yang gue ikutin. Nah pas SMP SMA gue tuh sempet ngerasa pas remaja itu sempet kehilangan kepercayaan diri. Kepercayaan diri pas SMA. Pas SMA tuh. Terus pelariannya malah ikut paskib waktu itu. Paskib waktu itu kehilangan percaya diri dari seni gitu ya. Iya entah kenapa gue berkesenian tuh kayaknya ngerasa aduh gue malu nih, gue gak ngerasa cantik nih zaman SMP SMA tuh kayak gitu. Karena kan belum banyak tutorial makeup dan lain-lain iya dulu gitu ya. Kayaknya gimana ya zaman SMP SMA Insecure itu gitu insecure gitu. Jadi udah gue ikutan paskib aja gitu. Pas mau kuliah gitu kan mikir nih bokap tuh nyuruh gue masuk hukum. Kalau enggak politik gitu. Emang gue suka ilmu-ilmu sosial, gue suka. Ya? Cuma gue kecil hati masalah dutanya waktu itu. Gimana? Gue masuk gue mesti masuk UI. Tapi gue juga ngerasa otak gue pas-pasan kayaknya gue gak bakalan masuk waktu itu. Berarti pelariannya gue masuk swasta. Aduh kayaknya kasihan deh orang tua gue kalau misalnya masuk swasta. Akhirnya gue konsul sama guru BP ya waktu di sekolah. Kamu tuh punya kok bakat seni katanya gitu kan. Sempat waktu SMA juga diajakin untuk ngisi-ngisi acara gitu. Gue bukan anak dance, gue bukan anak cheers zaman SMA. Tapi mungkin guru gue tuh zaman SMA bisa menangkap bakat seni gue gitu potensi, ya, melihat potensi. Jadi diajak ada acara perpisahan, Hani ikutan nari ya, Hani ikutanin. Nah dari situ kamu bisa kok gitu kan, pas pelajaran seni gitu ada nari. Ya mungkin gue terlihat lebih lumayan daripada yang lain gitu. Jadi saat itu si guru seni gue itu dan guru BP gue itu menyarankan coba kamu masuk seni aja katanya gitu. Gue mikir oke deh boleh juga ya. Atau gue juga nggak nol banget gitu masalah seni. Waktu SD tuh pernah gitu. Tapi gue bingung, seni musik gue kagak bisa baca not balok. Bisanya baca pikiran doang kan? Baca pikiran, baca bahasa kalbu. Terus masuk tari, gue gak pernah nyanggar gue tuh zaman SMA. Cuma ya nari tuh cuma belajar di sekolah doang. Tapi oke lah gue coba. Karena mikirnya apa waktu itu? Apa tuh? Why? Masuk jurusan tari itu sedikit. Gue pasti diterima masuk negeri. Itu doang. Biar gue masuk universitas negeri gue masuk jurusan yang peminatnya tuh sedikit ya. Jadi seleksinya tuh nggak susah gitu. Banget gitu. Dan gue nggak mau masuk jurusan yang eksak. Gue ngomong sama nyokap, Bu udah aku masuk jurusan seni tari aja supaya selamat dulu deh nih gitu kan, masalah biaya selamat. Udah gitu nyokap kan guru juga, minimal gue mikir kelar kuliah tuh gue bisa ngajar lah gitu. Terus seni tari itu kan ada sambilannya, sambil kuliah tuh gue bisa sambil private ngajar. Jadi gue mengamankan keuangan, gue mikirnya kayak gitu dulu. Tapi lu dulu dapat beasiswa apa gimana? Enggak, belum dapat beasiswa. Cuma pas tengah-tengah kuliah itu kan bisa pengajuan beasiswa, akhirnya bisa dapat beasiswa itu. Gue tuh bener-bener awalnya kabar kok nggak bisa nari, masuk jurusan seni tari tuh nggak sehebat teman-teman gue yang lain. Cuman punya basic waktu SMA kan. Cuman yang lain tuh udah yang se-expert itu. Terus gue yang bener-bener dari nol belajar teknik tari Betawi buat bisa jalan memperagakan satu gerakan yang namanya rapat nindak gitu ya. Cuma gitu doang. Gue dari kamar kos ke kamar mandi tuh memperagakan gerakan itu sambil jalan bolak-balik lagi. Segigi itu gue dulu. Jangan-jangan sampai akhirnya orang tuh nggak ada yang nyangka kalau misalnya gue tuh dulu nggak ada basic nari. Jadi bisa menyamai teman-teman gue yang lain lah, alhamdulillah. Sampai bisa terseleksi dengan teman-teman yang memang udah expert buat jadi tim promosi pariwisata. Itu gue bersyukur itu banget. Keren banget sih gitu. Dari mulai kadang-kadang kan keluarga sendiri aja suka tidak
mensupport gitu kan mimpi kita. Tapi akhirnya ketika udah beberapa semester dijalanin gitu, gue bisa pembuktian gue nggak minta duit jajan sama orang tua, gue malah bisa bayar kos sendiri dan lain-lain. Tuh orang tua alhamdulillah sih akhirnya percaya, walaupun memang di luaran tuh masih ada lah segelintiran orang yang bilang, wah nih anak gak bener nih gitu kan. Julid ya. Julid, dan emang gue dulu pantas dijulidin. Oh gitu. Sebelum berhijab rambut gue selalu berwarna-warni. Jadi wajar lah. Kejulitan itu memang kita nggak bisa nyalahin orang lain julid. Iya benar. Kadang diri kita sendiri kok yang mancing buat dijulitin orang. Tapi dengan kayak gitu kan jadi famous dong. Ya kan? Tapi itulah gue dari situ belajar. Oh berarti memang kita tuh nggak bisa menahan orang lain untuk punya opini betul. gitu. Yang penting kita selalu bertanggung jawab dengan apapun pilihan kita. That's right. Jadi prestasi terbesar lu dalam nari kan kalau gue lihat di feeds-nya kan sempat ke luar negeri tuh Luka. Jadi prestasi yang pernah lu dapatkan dari nari sampai akhirnya lu sebelum ke MC itu apa? Yang bikin lu kayak gila ini prestasi yang membuatku tuh bangga banget. Oh tentunya bisa misi ke luar negeri. Dulu sebelum gue nari, gue tuh belum pernah sama sekali naik pesawat lu tahu. Jadi gue belum pernah naik pesawat. Impian gue nggak jauh-jauh, gue pengen naik pesawat. Mau liburan kemana juga yang penting naik pesawat. Pokoknya juga naik pesawat gitu. Tahunan itu pertama kali gue ke luar negeri, dan pertama kali gue naik pesawat itu langsung ke Dubai. Gue inget banget. Wah, itu teman-teman. Itu pencapaian yang alhamdulillah sih, walaupun ya banyak orang yang mencibir kenapa pilihan lu mesti nari dan lu nggak bakalan hidup di bidang seni gitu. Tapi ya alhamdulillah sih selama itu dijalani dengan gigi, kita nggak pernah nyakitin hati orang lain gitu. Allah tuh denger kok doa kita gitu. Ya selama kita nggak bikin orang sakit hati ya nggak masalah. Itu sih prinsip gue itu, jangan, yang penting kita jangan ngusik orang gitu. Tapi kalau orang ngusik gue usik lagi. Akhirnya usik-usikan ya. Usik-usikan enggak sih, canda. Itu dulu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, usia, banyak belajar dari berbagai perjalanan hidup, akhirnya yang membuat aku tuh lebih bisa melihat lebih bijaksana sih. Dalam segala aspek gitu Dalam ya. segala aspek. Tapi kalau cerita dari lo akhirnya dari penari kok bisa sampai ke MC ini gimana ceritanya? Oh itu tuh sebenarnya perjalanannya lumayan panjang. Jadi waktu pertama kali MC itu 2007. Gue di Bogor itu ikut satu sanggar yang namanya itu Nadi Pro. Terkenal lah ya. Nah ownernya itu salah satu guru gue juga ya, Kang Nadi. Ngajarin gue nge-MC karena beliau MC yang cukup terkenal juga di Bogor. Ayo Neng belajar nyawer, belajar nge-MC gini. Cuma karena memang passion gue belum ke situ gitu. Jadi males ngapain gitu kan. Belum. Beda kalau sama nari ya. Beda sama nari karena lagi passionnya dan mimpi gue yang lagi pengen gue kejar itu nari gitu. Belum paham. Nah akhirnya ke nge-MC awal-awalnya dari temen-temen gue juga yang udah duluan nge-MC, yang tahu kalau gue tuh bisa nyinden. Jadi yang tahu gue bisa nyinden ada, Neng kan lu bisa nyinden, udah nyawer aja bantuin gue acara adat. Oh ya udah boleh deh, tapi budgetnya cuma segini. Oh ya udah deh gitu kan. Makin kesini makin nyebar. Oh lu bisa kok nge-MC adat gitu. Tapi tetap belum dijalanin fokus karena kegiatannya masih banyak terbagi di nari. 2015 lah mulai bantuin MC adat tuh gitu ya, diajak sama beberapa temen gitu. Temen yang udah duluan MC, ayo. Cuman nggak gimana gitu, nggak mempromot diri sebagai seorang MC karena waktu itu masih senangnya nari, sering pergi juga keluar kota, keluar negeri kayak gitu. Pas corona kemarin, bleng lah kan, udah kan? Iya dong, nggak bisa. Pasti dong, iya kan? Udah nggak ada job nari sama sekali, acara semua batal, sempet sedih juga sih, gila. Ini gue ngapain nih corona nih, gitu kan? Sempet ya Allah. Gimana nih gitu, gue sempat kecil hati banget gitu ya Allah, ini gue dapet duit dari mana gitu kan, yang biasanya bisa lah bantu suami gitu kan, terus ini metong sama sekali, nggak ada sama sekali kan. Tapi di situ gue punya satu mentor ya, mentor
gue sebut aja ya, di programnya Behind the Sign. Jadi gue juga belajar ngeanalisa tanda tangan seseorang gitu. Wow. Jadi lagi belajar Gue takut nih. kayak gitu juga. Terus gue cerita tuh sama mentor gue, gimana nih corona saya Pak gitu kan. Kayaknya saya kecil hati banget. Terus mentor gue bilang rezeki tuh nggak tergantung sama corona kok gitu kan. Gue di situ mikir, iya juga sih ya kan. Tapi di situ bener-bener ya itu corona tuh memutarbalikkan pikiran gue yang sering kecil hati. Ternyata Allah tuh sebaik itu, gila. Ketika corona gue nggak ada jadwal nari, gue bersyukur punya temen-temen MC yang baik gitu loh, yang support. Akhirnya ngajak. Lu ini bisa kali nge-MC, malah terus aja. Jadi justru banyak nge-MC tuh pada saat corona. Nah, di situ sih gue ya Allah nggak nyangka gitu ya. Ngerasa udah kayak, aduh kayaknya gue udah nggak bisa nih, bingung mau nyari duit dari mana gitu kan. Nah itu, di situ sih kita harus percaya bahwa Allah tuh ngasih rezeki tuh nggak mandang mau kapan kok. Keren banget sih. Ini keren banget. Tuhan nggak memandang kapan lo harus mendapatkan rezeki. Kalau itu udah waktunya ya udah. Ya udah. Gitu. Mungkin itu salah satu jalan juga akhirnya dari nari bisa ke MC. Berarti fokusnya di COVID ini ya? Iya, malah di COVID ini gue banyak nge-MC. Di saat teman-teman gue penari yang lainnya mungkin pada istirahat ya, tapi Allah tuh ngangkat gue gitu aja kabarko gitu buat nge-MC, dan jadinya ngebuka pikiran gue dan ngebuka keyakinan gue. Oh ternyata gue bisa nih nge-MC. Nanti setelah pandemi selesai ya mungkin gue juga jadi punya 2 sumur nih. Iya, itu paling penting. Yang dulu tuh gue ngerasa, aduh kayaknya gue nggak bisa nih nge-MC, gue nggak pede nih nge-MC. Masih ada rasa kayak gitu. Tapi setelah dijalani seperti ini, oh ya bisa lah, belajar lagi gitu. Tentunya sama rekan-rekan MC yang lain juga gitu. Yang alhamdulillahnya bala lager gitu semuanya tuh. Nggak ada yang julid deh gitu. Mau ngajarin gue semua gitu. Teman-teman di Pranata, teman-teman di ruang MC, di MC Bogor, semuanya menyambut dengan senang hati dan tidak pelit berbagi ilmunya dan juga jobnya. Itu paling penting ya. Jadi ceritanya tuh fokus di MC gara-gara pandemi dan akhirnya lu kayak ngerasa justru malah insecure di MC kan awalnya kayak. Iya, awalnya kayak gitu. Gue nggak bisa nih kayaknya, sampai akhirnya yang membuat lo termotivasi untuk udah deh kayaknya gue kejar ini passion MC juga. Apa tuh? Awalnya karena butuh, Wak. Butuh ya? Oh nggak ada lagi ya? Butuh, soalnya kan nggak ada kegiatan lain lagi ya, adanya MC. Ya udah hajar gitu kan. Terus dari situ testimoni orang-orang yang pernah gue bantu nge-MC ternyata bilangnya bagus, lu bagus kok, lu bisa kok gitu kan. Dari situ akhirnya timbul keyakinan, oh iya gue bisa deh gitu, kayak gitu. Wow, apalagi buat temen-temen tuh ketika insecure, jangan dulu insecure deh, jangan dulu kayak menyerah sebelum mencoba. Jadi dijalani dulu. Nah itu. Ketika udah dijalani, ketemu jalannya pasti enak gitu. Pasti teman-teman akan menemukan passion di situ. Kalau gue ngobrol tadi sama Kak Hani, belajar kayak benar-benar kalau kita ingin bertahan di fashion itu benar-benar butuh banget perjuangan. Dan buat teman-teman yang mau berjuang nggak usah khawatir, nggak usah menyerah. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan penuh keberkahan, teman-teman bisa berdoa juga. Dan buat teman-teman juga di bulan suci Ramadan yang mungkin ingin memperbanyak tadarus Al-Quran, teman-teman bisa langsung download aplikasi di Play Store, download aplikasi Ayo Ngaji. Teman-teman bisa ngaji dimanapun, bisa baca Al-Quran, bisa tadarus dimanapun teman-teman berada dengan menggunakan handphone. Download di Play Store. Dan kalau teman-teman ingin belajar lagi tentang ngaji, bisa langsung kepoin Instagramnya di bawah ini. Terus ada ininya juga ya, ada doa-doa harian, ada zikir-zikir, itu bagus juga sih, bagus banget malah ya. Ini langsung di-endorse juga. Langsung dong, karena emang zikir tuh luar biasa powerful banget. Ada beberapa zikir rutin ya. Ini gua sharing ya nih ya. Waduh, masuk. Ada beberapa zikir rutin yang memang menurut gue sih itu powerful banget. Yang lu amalin sampai sekarang. Iya. Dan itu membantu karir lu. Iya. Kak, mana? Ada 2 zikiran. Apa tuh Kak? Yang pertama itu salah satu doa yang terdapat dalam ibadah haji. Itu gue dapat waktu pas SMA dari guru agama gue.
Jadi doa ketika di antara dua pilar hijau. Guru gue bilang kalau kamu mentok baca aja doa ini. Robbighfir warham wa'fu watakarom watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antalallahu azul akram gitu kan. Itu ceritanya ketika Siti Hajar nyari air buat Nabi Ismail ya. Itu benar-benar kalau mentok gue baca itu. Terus yang kedua ada satu doa zikir ya yang selalu bikin gue tenang gitu. Itu di surat Al-Fat. Mumpung Ramadan ya, gue sharing-sharing juga nih. Jadi ilmu gitu. Gue juga lagi pakai peci hijrah. Surat Al-Fat yang inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran azizan. Itu kayaknya kalau udah lagi ngerasa insecure, gue sempet ngerasa banget ada di tahap quarter life crisis, tahu nggak kabar kok. Jadi ngerasa apa yang gue lakuin tuh semua salah. Salah ya. Gue ngerasa ini salah, itu salah gitu. Gue minta dibukain jalan sama Allah tuh zikir itu mulu udah kayak nggak tahu, kayak orang gila gitu ya. Gue dikasih tahu itu sama salah satu orang teman dan itu benar-benar se-powerful itu. Apa yang lu rasain dan lu dapat setelah lu ngamalin amalan tadi, doa-doa yang tadi lu sebutkan, apa yang lu dapatkan setelah dari ketenangan, kemudian proses lu berkarir, itu apa aja sih yang lu rasakan, lu dapatkan setelah lu ngamalin itu, Kak? Gue lebih memaknai bahwa Allah tuh maha keren, Allah tuh sayang banget sama setiap umatnya. Betul. Jadi nggak usah takut, nggak usah insecure. Dan gue merasa di perjalanan hidup gue gitu, gue dulu sempet loh di quarter life crisis gue karena banyak orang yang sering nyalahin gue dengan pilihan hidup gue sebagai seorang penari. Itu masalah gue gitu ya. 2016 gue memutuskan berhijab. Nah itu berat. Nah itu berat ya. Sedangkan gue masih nari. Itu omongan orang yang luar biasa kayak apaan tahu gitu kan. Di situ gue ngerasa gue serba salah. Gue nari, gue masih pengen. Gue pakai hijab, gue juga pengen bener gitu kan. Tapi orang tuh yang kayaknya lebih tahu banyak daripada hidup gue, stres gitu. Gimana lu cerita gitu kan. Lu gini. Nah terus gue mikir, emang gue tahu nari dosa kalau misalnya ditarik dipandang dari sudut pandang agama gitu kan. Cuman dalam proses pencarian gue memaknai gini, setiap orang itu punya misi hidupnya sendiri. Mungkin gue nggak pernah belajar nari, gue nggak pernah kursus nyanyi di tempat kursus yang bagus kayak orang gitu kan. Tapi gue tiba-tiba gitu aja bisa nyanyi, gue bisa tiba-tiba gitu aja bisa nari gitu ya. Berarti itu gift dong dari Allah. Iya, udah dikasih. Udah dikasih. Berarti gue di situ, gue masih punya PR hidup nih. Gimana gue itu hidup dengan seni. Jadi menurut gue bakat itu kayak pisau. Bakat itu kayak pisau, kalau lu pergunakan dengan baik ya itu bakal jadi kebaikan buat lu gitu. Jadi segimana mungkin ya gue juga sekarang pilih-pilih nari di tempat yang bagus untuk tujuan yang bagus. Gitu. Gitu pun nyanyi, gitu pun nge-MC. Itu kan gift kan. Orang ada kok yang udah susah payah belajar public speaking tetap aja gitu bisa. Kan. Berarti kan itu gift gitu kan. Ya itu sih gue memaknai itu. Jadi gue nggak ngerasa kayaknya gue dosa banget, anjir gue dosa banget, gue najis banget, gue haram banget. Gue pernah ngerasa kayak gitu. Pernah ngomong sama diri lu sendiri gitu, Kak? Iya, karena tekanan dari banyak orang. Terkadang orang tuh kayak kenapa ya, gue sampai sekarang mungkin ya karena orang kan beda-beda ya perpandangan orang. Terkadang manusia itu menjadi Tuhan untuk manusia lain. Nah itu padahal sih. Dia manusia sebenarnya gitu. Nah ketika itu gue, ketika digituin gitu ya, gue bener-bener sempet down. Nari gue juga ngerasa bersalah, hidup gue terasa bersalah. Pressure banget. Pressure, gue sempet nyoba usaha rias. Gue ngerasa ini bukan gue gitu kan. Bukan passion lu kayak. Bukan passion gue.
gue ngerias dulu sempat diakuin, oh bagus kok lu bisa kok make up, tapi ada kayaknya kok enggak deh, kayaknya gue enggak deh. Jadinya semua kesana sini tuh enggak gitu. Itu tuh selepas gue S2 gitu. Banyak orang yang ngomong, lu S2 lu, tapi nggak ngapa-ngapain lu nggak punya guna lu di masyarakat, segala macam. Bukan PNS lu. Ya, bukan PNS lu, ngapain sekolah tinggi-tinggi tapi nggak ngapa-ngapain, nggak jadi PNS, coba deh jadi PNS, segala macam. Makanya sih hidupnya nggak berkah, soalnya jadi penari. Oh itu ada banget gitu. Itu sakit banget. Itu sakit banget, dan itu tuh nggak cuma 1-2 orang yang ngomong kayak gitu, tuh banyak. Jadi gue sempet ngerasa, itu gue berada di quarter life crisis, dan kayaknya nggak cuma gue yang ngerasa kayak gitu, banyak orang pun di luar sana yang mengalami seperti itu. Ketika ngerasa down, terus gue ngerasa aduh semuanya salah, justru malah banyak orang yang ngomong lu kurang ibadah sih gitu. Anjir, banyak yang julid padahal iya gitu kan, iya. banyak yang julid gitu. Padahal kesehatan mental itu kalau menurut gue sih ya nggak ada hubungannya dengan ibadah, cuma memang perlu pertolongan yang lain. Oke, betul. Jadi pelajaran juga nih buat teman-teman yang merasakan quarter life crisis, itu memang membutuhkan pertolongan dari ahlinya. Betul. Gue juga pernah ada di posisi kayak gitu sih. Iya kan, itu butuh mentor, menurut gue butuh psikolog, butuh baca buku yang tentang kesehatan mental dan lain-lain. Karena bahaya loh kalau misalnya enggak tuh bisa benar-benar ngerasa depresi itu. Kayak gue deh cuma hal sepele sebenarnya, cuma kalau keadaannya memang lagi nggak stabil, benar-benar ngerasa sedih dan aduh kayaknya hidup gue udah selesai, gue udah nggak perlu lagi punya mimpi. Gue pernah ngerasain kayak gitu, dan akhirnya ya itu penemuan jalan gue sendiri. Gue ya kalau kata orang mah naif lah, gue apa lu jadi rajin sholat, jadi rajin ngaji gitu kan. Tapi memang itu perjalanan spiritual gue masih nari, gue pakai kerudung, ya udah itu pilihan gue dan gue tanggung jawab dengan pilihan itu. Gue masih terus mau menjalani. Akhirnya setelah itu 2018 gue melakukan hal yang sangat gila. Apa tuh? Nyalek. Lu nyalek? Iya. Lu serius nyalek, Kak? Gue baru tahu. Iya, gue nyalek. Gue nyalek. Gila, dari mulai lu kayak ngerasa depresi, pressure dari orang-orang kayak pressure, hidup gue ngerasa udah nggak punya guna lagi. Gue udah nggak ada mimpi gue udah selesai. Gue nyalek. Lu nyalek? Gimana di prosesnya? Dan itu proses healing terbaik gue dalam hidup. Di situ gue menemukan Allah yang lebih dalam gitu ketika nyalek. Oke, nanti kita akan lanjut lagi tentang cerita kok bisa akhirnya dari wanita pressure hingga nyalon jadi caleg. Stay tune terus guys. OMC, obrolan MC, ruang MC mencurahkan isi hati.